Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jumpa lagi di hari ini di Ruang Oase Kehidupan dalam tema permenungan mereka telanjang tetapi tidak merasa malu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, vokalis Ebit GAD bilang, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Bersih sebening embun pagi, bening lagi hening. Sebuah kekayaan nurani alami tanpa embel-embel, tanpa tambahan. Kekayaan ekologis nurani alami, artinya bagaimana kita menata kehidupan hati nurani kita berasaskan kejujuran. Allah menciptakan manusia pertama tanpa busana. Keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Simbol kejujuran alami melekat erat dalam diri manusia. Kita mesti kembali merenungkan kejujuran ekologis nurani, anugerah terindah terbawa sejak dari kandungan ibu, sejak semula kita tercipta. Kejujuran alami sebening embun, paling nyata dalam diri anak kecil dan bayi, telanjang tetapi tidak merasa malu dalam gendongan ibunya. Mereka tertawa lepas bebas, menjadi pribadi yang sehat, menghibur kedua orang tuanya dan sanak saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dunia dewasa ini tengah terluka, jatuh dalam nafsu, kuasa, dan keserakahan yang menyebabkan manusia terluka, telanjang, dan merasa malu. Tidak benar-benar bersih. Manusia mengalami kehancuran. Dunia hati nurani sebagai anugerah terindah dan berharga dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah kita tengah mengalami kenyataan bahwa kita tengah jatuh, malu, dan hancur di tengah keserakaan dunia? Kita kehilangan kejujuran ekologis nurani yang membuat kita menjadi pribadi yang sakit dan terluka, terasing dari kehidupan kita di dunia ini. Kita bercermin pada kesaksian orang benar pemazmur hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Pemazmur sangat bahagia sebagai orang benar, orang beriman. Dia sangat bahagia dan memberi kesaksian betapa kejujuran ekologis nurani itu mesti kita wujudkan dalam kehidupan dengan makan dan minum dari hasil jerih payah kita sendiri. Pemazmur bersyukur dan membuktikan hal ini di dalam kehidupan keluarganya, dan ia mengalami bagaimana keluarganya, istri dan anak-anaknya bertumbuh bagaikan tunas zaitun di dalam keluarga. Apakah keluarga-keluarga kita sedang bertumbuh
dalam kejujuran ekologis nurani, bagai tunas-tunas muda yang dihiasi embun pagi yang bening dan hening, simbol kekayaan ekologis nurani yang alami dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di mana saja berada, hari ini kita berjumpa dengan Yesus, sumber kejujuran ekologis nurani. Ia hadir membawa anugerah secara melimpah, bukan hanya kepada bangsa pilihan Allah, tetapi kepada segala bangsa, umat manusia di mana saja yang terbuka hatinya menerima anugerah. Ia membawa kita masuk dalam sebuah pengalaman perjumpaan dengan seorang ibu Kanaan, wanita berkebangsaan Syro-Fenisia, yang peduli pada kesehatan anaknya. Anaknya sakit, menderita kerasukan roh jahat. Ia datang dan bersujud, tersungkur di depan kaki Yesus dan memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya. Yesus membangun sebuah dialog yang sangat menantang pribadi yang sedang hadir di depan matanya, wanita Syro-Fenisia. Apa yang Yesus katakan? Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa maksud Yesus bahwa anugerah itu disiapkan Allah untuk bangsa pilihan? Itulah yang pertama yang Yesus maksudkan, roti untuk anak-anak. Dan apa jawab wanita itu? Benar, Tuhan. Tetapi anjing-anjing di bawah meja mendapat remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Wanita ini membuka isi hatinya, menunjukkan kejujuran ekologis nurani dalam dirinya. Ia mengenal dan mengakui Yesus, pribadi yang sedang hadir di depan matanya sebagai Tuhan, bukan manusia biasa. Orang benar melihat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hati Yesus berkesan. Yesus sangat berkesan, merasa berkesan dengan kesaksian wanita Syro-Fenisia itu. Apa yang Yesus katakan? Pulanglah, hai ibu, anakmu telah sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita belajar menata hati nurani kita di tahun ekologi ini. Kita bukan hanya menata taman dan kebun-kebun kita dengan menanam pohon-pohon yang indah dan bagus, tetapi di tahun ekologi ini kita juga mesti menata kehidupan hati nurani kita, supaya dengan hati yang bersih kita menjadi pribadi yang sehat dan kembali menata lingkungan hidup kita, kembali membangun relasi yang lebih sehat dengan saudara-saudara kita, kembali peduli pada kesehatan sebagai hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, wanita
Syrophenisia benar-benar menunjukkan kejujuran hati nurani, telanjang dan tidak merasa malu. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Demikian kata vokalis Ebit GAD. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga hari ini oase kehidupan hari ini menemui Bapak, Ibu, saudara-saudari di mana saja sebagai saudara, saudari yang tetap sehat, tertawa lepas bebas, menata kehidupan hati nurani yang lebih bening, lebih hening dan kaya, menjadi pribadi yang sehat, menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga dan kehidupan masyarakat. Betapa berharganya kejujuran, telanjang tetapi tidak merasa malu. Selamat pagi, semoga Bapak Ibu selalu sehat, semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit cepat pulih dari sakitnya, dan semoga Bapak Ibu yang sedang dalam perjalanan mendapat perlindungan hingga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Selamat bekerja, Tuhan memberkati kita semua.